Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ternyata Minggu 21 dari kelas 2A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang peralatan di ruang ICU. Oke. Yang pertama ada alat pasien monitor. Di sini pasien monitor adalah satu alat digunakan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien, di mana proses monitoring dilakukan secara real time sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Pasien monitoring mempunyai parameter-parameter yang dibutuhkan dokter untuk mengecek keadaan pasien selama 24 jam penuh secara real time. Untuk parameternya sendiri, dari pasien monitor sebenarnya banyak banget parameter-parameternya. Misalnya untuk parameter EKG atau parameter untuk mengukur tekanan darah, kemudian gula darah juga, oksigen, seperti itu. Jadi ada beberapa parameter-parameter yang ada di pasien monitor. Untuk di sini saya memakai contoh pasien monitor merek MP1000MT untuk spesifikasi seperti ini. Nah, jadi kalau di sini dia tuh pakai parameternya ECG, terus respiration, SpNO2, NBP, 2IBP, dan lain-lain. Dilihat di function ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang alat kedua ada infus pump. Nah, jadi infus pump ini adalah alat medis digunakan untuk membantu proses penginfusan atau pemasukan cairan ke dalam tubuh pasien yang dapat diatur waktu serta jumlah si cairan ini tadi. Kalau penggunaannya sendiri, infus pump ini biasanya digunakan dikonfigurasikan bersama dengan selang infus. Jadi infus pump ini yang bakal ngatur selang infus tadi dalam mendistribusikan cairan atau obat ke tubuh pasien. Untuk mereknya di sini saya menggunakan contoh Charwell 200C dengan spesifikasi seperti pada gambar. Jadi dia bisa mobile gitu. Jadi menggunakan baterai juga untuk alat ini, untuk merek ini. Kemudian ada ventilator. Nah, ventilator adalah mesin yang digunakan untuk menunjang atau membantu pernapasan pasien. Tujuan alat ini adalah agar pasien dapat mendapatkan asupan oksigen yang cukup dan membantu proses pernapasan pasien. Seperti itu. Jadi si ventilator ini bisa mengatur proses respirasi atau proses menghirup dan mengembuskan nafas si pasien ini tadi. Seperti itu. Untuk alatnya saya menggunakan contoh alat MI2000SUL3 dengan spesifikasi seperti ini. Terus kemudian defibrillator atau DC shock. Jadi alat ini tuh digunakan untuk memberi energi kejut pada jantung yang mengalami, untuk pasien yang mengalami cardiac arrest. Jadi energi kejut listrik ini disebut dengan defibrillation dan merupakan hal yang sangat esensial dalam langkah cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Jadi alat ini defibrillator atau biasanya disebut sebagai kejut jantung digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada jantungnya atau mengalami gagal jantung. Untuk penggunaannya biasanya akan dicek terlebih dahulu detak jantung si pasien ini tadi, bisa melalui nadi pada pembuluh daerah pada pergelangan tangan atau pada leher seperti itu. Kalau udah dicek detak jantungnya, kemudian udah bisa ditentu ini si pasien ini bisa dikasih defibrillation apa enggak. Nah, kalau udah bisa, maka alat ini punya, pada bagiannya itu alat ini punya dua pad, ada dua pad seperti itu. Nah, dua pad ini tadi yang bakal sebagai untuk mengalirkan listrik seperti itu. Jadi penggunaannya dua pad ini ditaruh di antara jantung pasien. Jadi jantung pasien ini di tengah-tengah, kemudian pad 1 dan pad 2 ini bakal di charge oleh listrik. Kemudian ketika charge-nya ini dikeluarkan, maka si pad 1 ini bakal ngalirin listrik ke pad 2 seperti itu. Jadi aliran listrik dari pad 1 ke pad 2 ini yang bakal melewati jantung dan membantu mengembalikan detak jantung pada pasien. Seperti itu kurang lebih. Nah, terus untuk alatnya saya menggunakan contoh ID Heart Guardian. Jadi ini kayak lebih mobile gitu, bisa dibawa kemana-mana. Spesifikasinya seperti yang ini.
Oke, terus kemudian adalah ECG atau elektrokardiogram atau EKG merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batas tertentu mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal. Jadi nanti kerjanya pada alat ini si pasien bakal dikasih yang namanya elektroda, ditempelin ke part-part atau bagian-bagian pada tubuhnya yang memang digunakan untuk menyadap sinyal jantung. Nah, jadi ketika udah dipasang, alat ini bakal menyadap sinyal di jantung atau aktivitas listrik yang ada di jantung seperti tulisan ini, kemudian bisa ditampilkan melalui grafik sinyal. Nah, seperti bisa ditampilkan melalui alat lain juga, kayak misalnya patient monitor seperti tadi. Jadi untuk alat ini sendiri saya pakai contohnya itu Carwell 1106L dengan spesifikasi seperti ini. Oke, terus kemudian ada string pump. Nah, jadi string pump ini merupakan alat yang digunakan untuk mendistribusikan obat atau cairan atau makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Jadi secara khusus alat ini memfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan satuan mililiter per jam. Jadi cairannya nanti bakal dimasukkan ke dalam tabung jarum ini. Kemudian di sini ada alat penggeraknya di alat ini. Jadi setelah disetting, alat penggerak ini bakal mengatur entah itu waktunya atau volumenya yang bakal didistribusikan langsung ke tubuh pasien seperti itu. Oke, untuk alatnya sendiri saya pakai contoh merek Life Pump 112 dengan spesifikasi seperti ini. Oke, terus selanjutnya ada nebulizer. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi obat uap, sehingga bisa dihirup langsung masuk ke dalam paru-paru si pasien. Alat ini biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan pernapasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan pneumonia. Jadi alat kerja alat ini nanti obat cair itu bakal dimasukkan ke dalam alat ini, kemudian bakal diproses dan mengalami proses penguapan atau pengembunan. Nah, ketika proses itu sudah selesai, maka si pasien bisa menghirup uap obat yang berupa uap tadi, sehingga langsung obat tersebut masuk ke dalam paru-paru. Jadi obatnya bakalan bereaksi lebih cepat dan lebih efektif ke tubuh karena langsung dimasukkan ke dalam paru-paru melalui dalam bentuk uap seperti itu. Untuk mereknya saya memakai contoh Philips Inospire Essence dengan spesifikasi seperti ini. Biasanya alat ini bisa didapatkan dengan lebih mudah sih daripada alat-alat kesehatan yang lain. Misalnya di apotek pun juga kadang ada seperti itu. Kemudian ada suction pump. Nah, suction pump ini merupakan alat yang digunakan seperti namanya suction untuk menghisap berbagai jenis cairan. Suction pump ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti industri, rumah sakit dan sebagainya. Khususnya untuk lingkungan rumah sakit atau lingkungan berkaitan dengan kesehatan, cara ini biasanya difungsikan untuk menghisap darah, air liur, nanah, atau lendir atau berbagai jenis cairan yang terbentuk dari proses sekresi tubuh yang dalam kondisi tertentu perlu untuk dihilangkan atau dibersihkan. Nah, mungkin contohnya kayak misal alat ini bisa digunakan dalam proses operasi atau pasca operasi, di mana digunakan untuk menyedot darah sisa dari si pasien, atau mungkin untuk penderita gangguan pernafasan yang terdapat lendir di dalam tenggorokannya seperti itu. Jadi bisa disedot menggunakan alat suction pump ini. Alat ini contohnya sebagai contoh saya menggunakan suction pump merek Gia EX930D dengan spesifikasi seperti berikut. Oke, kemudian ada regulator oksigen. Jadi regulator oksigen ini berfungsi untuk mengatur banyak oksigen yang keluar dari tangki penyimpanan oksigen yang dipadatkan sehingga aman dihirup oleh manusia. Berarti demikian, regulator bukanlah pengatur aliran oksigen, sehingga dalam prakteknya alat ini membutuhkan alat pelengkap seperti flow meter. Jadi mungkin
ibaratnya kalau di tabung LPG ya, kan ada regulator. Nah, dia di tabung oksigen tuh juga punya regulator gitu. Jadi ketika alat ini dipasang kita bisa tahu gitu. Kayak kan itu ada parameternya dalam bentuk jarum. Kita bisa tahu kita ketika alat ini dipasang tekanan oksigennya tuh berapa gitu. Nah, dan dengan itu kita tuh apa ya, oksigen yang dari tangki ini itu bisa dihirup dengan lebih aman oleh si pasien dengan menggunakan regulator oksigen ini, karena kita tahu gitu oksigen yang keluar melalui tabung ini tuh seberapa gitu kan. Untuk mereknya saya menggunakan regulator oksigen Azumi dengan spesifikasi seperti ini. Kemudian ada flowmeter. Nah, flowmeter ini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa dia itu digunakan untuk sebagai pengatur laju oksigen gitu. Jadi dia yang melengkapi regulator oksigen tadi. Nah, jadi memang dalam tabung oksigen itu biasanya memang yang harus ada itu adalah regulator oksigen, dan biasanya kalau memang dibutuhkan atau membutuhkan suatu alat buat atau kondisi yang dimungkinkan untuk mengatur jumlah oksigen, distribusi oksigen ke pasien, maka menggunakan alat ini, menggunakan flowmeter. Untuk mereknya di sini saya menggunakan AHP flowmeter Oxyfla dengan spesifikasi seperti ini. Nah, oke, sekian presentasi dari saya terkait dengan alat-alat pada ruang ICU. Semoga membantu. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.